Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Merger, Acquisition, and Other Restructuring Activities. Pada kesempatan malam ini, kita masuk ke chapter 4 terkait dengan Developing Business and Acquisition Plans, yang merupakan phase pertama dan phase kedua dari acquisition process. Materi kita pada malam ini merupakan subkategori, unit dari kategori, yaitu merger and acquisition process. Ya. Dimana pada malam ini kita akan membahas chapter 4 dan chapter 5 sampai dengan chapter 6 untuk merger dan acquisition process. Secara gambaran umum, merger dan acquisition process terdiri dari 10 fase. Fase yang pertama yaitu business plan, di mana kita mendevelop strategic plan untuk company kita, untuk bisnis kita. Fase yang kedua yaitu acquisition plan, yaitu fase di mana kita mendevelop kepada rencana akuisisi kita yang mensupport kepada business plan. Bagaimana business plan kita itu tercapai dengan cara salah satu strateginya melakukan akuisisi. Fase yang ketiga adalah melakukan searching kepada kandidat perusahaan yang akan kita akuisisi. Fase yang keempat adalah melakukan screening terhadap kandidat-kandidat yang ada dan melakukan prioritize kepada potensial candidates. Company mana yang mau kita select? Setelah kita dapatkan, fase yang berikutnya adalah first contact. Bagaimana kita initiate contact dengan target company. Kemudian fase yang keenam adalah negosiasi. Bagaimana kita melakukan negosiasi dengan perusahaan yang menjadi target akuisisi kita, di mana di dalamnya kita melakukan valuasi, menstrukturisasi kepada deal yang akan kita lakukan, melakukan due diligence, dan mendevelop bagaimana cara financing kepada rencana akuisisi kita tersebut. Fase ketujuh adalah integration plan. Bagaimana kita mengintegrasikan rencana terhadap integrasi dari perusahaan yang kita akuisisi ke dalam perusahaan kita. Bagaimana cara kita mengintegrasikannya? Yang kedelapan adalah closing, yaitu mendapatkan approval dari stakeholders, kemudian memastikan bahwasanya isu-isu terkait dengan setelah closing tersebut bagaimana penyelesaiannya, dan execute the closing, melakukan akuisisi. Fase yang ke-9 adalah integrasi. Bagaimana kita mengexecute integration plan, ya, mengimplementasikan integration plan
pasca terjadinya akuisisi. Dan kemudian kita melakukan evaluasi. Melakukan post closing evaluation atau post akuisisi evaluation terhadap kinerja perusahaan. Apakah kita mendapatkan sinergi atau tidak. Jadi inilah yang menjadi proses di dalam merger dan acquisition proses tersebut. Nah, topik kita pada malam ini akan go deep terhadap masing-masing phase ini. Jadi materi kita cukup masif malam ini karena kita akan membahas apa saja yang kita lakukan, bagaimana teknik melakukannya terhadap 10 fase terhadap merger and acquisition process. Oke. Fase pertama yaitu membangun business plan. Di dalam membangun business plan, Anda semua tentu masih ingat ya framework kita yang lama, yaitu SOSTEK. Masih ingat? Apa SOSTEK itu kepanjangannya? S yang pertama apa? Sosial. Salah. Situation analysis. O-nya apa? Objektif. S-nya apa? Strategi. T-nya apa? Tactics. A-nya apa? Action. C-nya apa? Kontrol. Nah, di dalam business plan, jadi kalau Anda membuat business plan, bisa menggunakan SOSTEK. Nah, ada yang dijadikan Anda membangun business plan. Pertama di dalam business plan itu adalah situation analysis, yaitu bagaimana kita melihat kondisi secara eksternal analisis maupun internal analisis. Di dalam situation analysis, kita membangun apa yang disebut dengan SWOT analysis. Ada opportunity dan ada threat. Opportunity dan threat ini masuk di dalam external analysis. Dia dianggap sebagai opportunity apabila dia memberikan apa? Ingat? Memberikan positif externalities. Dia dianggap sebagai threat apabila dia memberikan negatif externalities. Bagaimana kita tahu bahwasanya kondisi eksternal environment tersebut memberikan positif externalities? Ada yang tahu? How do you know bahwasanya external environment memberikan positif externalities kepada perusahaan? Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Apabila kondisi COVID-19 memberikan peningkatan kepada sales, maka COVID merupakan positif externalities bagi perusahaan. Apabila COVID-19 memberikan penurunan sales, maka artinya COVID memberikan negatif externalities kepada perusahaan. Di dalam merger dan acquisition, ya, ada perusahaan, ada industri-industri yang dipengaruhi secara positif oleh COVID-19, ada industri yang dipengaruhi secara negatif oleh COVID-19. Sebutkan industri yang dipengaruhi secara negatif. Ada yang tahu?
Industri apa yang terpengaruh secara negatif kepada COVID-19? Kalau yang kemarin transportasi ya Pak, Bapak kasih. Transportasi, yes. Transportasi kita drop ya. Bluebird drop, Ya, Gojek drop, ya. Gokar drop. Nggak ada orang yang naik kendaraan. Apalagi? Pariwisata, Pak. Pariwisata. Apalagi? Keuangan, Pak. Mall. Banking, Mall. financial institution going down. Ya. Tadi saya bimbingan mahasiswa, dia bekerja di bagian lelang hak tanggungan. Lagi naik hak tanggungan sekarang yang dilelang. Karena banyak nasabah bank yang udah chapter 11 bangkrut. Akibatnya KPR-nya pada disita oleh bank untuk dilelang. Lagi rame itu sekarang. Salah satunya adalah BTN, Mandiri. Semua bank lagi NPL-nya lagi naik gara-gara si COVID. Nah, jadi di dalam external analysis, ya, kita melihat opportunity dan threats. Sekarang pertanyaan saya, industri apa yang terdampak positif oleh COVID? Farmasi, Pak. Farmasi, apalagi? Online e-commerce, E-commerce, apalagi? Telekomunikasi. Ya. Nah, itu kalau COVID. Sekarang yang menjadi opportunity apa sekarang? Yang menjadi external environment apa sekarang? Perang Rusia dan Ukraina. Itu juga kondisi eksternal kan? Apa yang menjadi akibatnya saat ini? Harga minyak dunia menjadi naik ya. Nah, harga minyak dunia itu memberikan oil, gas increase. Ada yang memberikan positif, ada yang memberikan negatif kepada industri. Industri mana yang diuntungkan dengan harga minyak dunia naik? Industri mana yang diuntungkan? Ada yang tahu? Listrik, Pak, atau batu bara. Batu bara, yes. Batu bara mereka sekarang harganya ikutan naik kan? Ada krisis energi. Apalagi? Ya, ini coal ya. Coal. Oil and gas juga naik kan? Apalagi yang naik sekarang? Dengan harga oil naik, industri apa yang diuntungkan? Tambang. Ya. Mining. Mining juga naik dia valuasinya. Industri mana yang dirugikan? Yang mengalami penurunan sales gara-gara bensin naik. Transportasi, betul nggak? Ya kan? Bus antar kota sekarang harus pakai Dex, nggak bisa pakai solar. Nah lo, gimana itu? Biayanya langsung naik 4 kali lipat kan? Sekarang Dex berapa? 13.000 ya? Hampir 3 kali lipat. Ya, biaya transportasi naik 3 kali lipat. Ya. Apalagi yang dirugikan? Yang mendapatkan negatif externalities dengan minyak dunia naik. Apa? Ada yang tahu? Harga minyak dunia naik. Siapa yang dirugikan? Transportasi. Kedua apa? Tadi udah betul Pak Suhari. PLN. Ya kan? Mereka butuh energi banyak kan? Juga berat. Apalagi? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang mendapatkan positif externalities dari kondisi external analysis dan ada yang mendapatkan negatif externalities.
Ya. Pertanyaannya, ya, seperti misalkan di automotive industry, dengan peningkatan harga minyak dunia, otomotif penjualannya naik apa turun? Salesnya naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Karena Turun. karena kondisi minyak dunia naik, penjualan mobil turun. Orang pada jual mobil sekarang. Gak sanggup beli bensin, gak sanggup beli solar. Ya udah pada jual mobil. Pajero yang biasa pakai solar busuk pada ditongkrongin semua tuh di lelang-lelang JBA. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah external analysis dari sisi yang mempengaruhi secara external environment. Kemudian yang kedua adalah industry analysis. Ada industry analysis. Industri ini dia terpengaruh secara baru kelihatan dari kondisi oil mana industri yang terpengaruh secara positif maupun yang negatif. Rusia oil gas naik, industri yang terpengaruh adalah industri otomotif. Nah, ketahuan ya, baru industri transportasi, industri otomotif terpengaruh dengan kondisi perang Rusia Ukraina. Terus industri pangan, ya RNI, ya, pangan ya juga terpengaruh karena harga suplai gandum menjadi berkurang, harga gandum naik. Sekarang cabai rawit berapa ya per kilo, Bu Ria? Cabai rawit berapa, Bu Ria, per kilo? 125 bukan ya, Pak? 120. Oh iya. Saya aja tahu, Bu Ria. Oke. Iya, Pak, mohon maaf. Jadi harga cabai rawit udah sama daging sapi ya. Itu industri pangan juga terpengaruh. Nah, kondisi itu juga mempengaruhi kepada kondisi itu juga dari sisi industri itu ada yang disebut dengan five forces. Di dalam five forces industry analysis itu ada yang disebut dengan supplier, kemudian buyer, kemudian kompetitor, kemudian new entrants, dan product substitute. Jadi di dalam industri dengan adanya peningkatan harga bensin, industrinya terpengaruh dan itu juga berakibat kepada five forces di dalam industri, yaitu supplier. Dia untuk menyuplai raw material juga naik raw material. Si buyer going down, supplier harga going up. Terus market yang pembeli semakin berkurang sehingga kompetitor pun berebut market, semakin kompetisinya semakin ketat karena market semakin berkurang, daya beli orang berkurang. Market dari yang sebelumnya 100 orang yang capable beli mobil turun jadi 10. Yang 10 ini diperebutkan oleh semua perusahaan otomotif, memperebutkan 10 dari yang sebelumnya 100. Kompetisi semakin ganas. Kemudian juga ada potensial new entrants, ya. Dari misalkan mobil listrik Tesla, Hyundai listrik, Ioniq, segala macam. Karena mereka ada sebagai substitusi produk, yaitu mobil-mobil yang menggunakan baterai. Dan ini berpengaruh kepada rivalry di dalam bisnis. Ya. Bayangkan itu, market berkurang, semua nyerbu market yang semakin berkurang, yang kapasitasnya bagus semakin berkurang.
Ya. Yang sanggup beli mobil jadi turun banget. Karena harga bensin sama Pertamax dan Dex sekarang. Dan beli subsidi juga memakai My Pertamina yang nggak jelas ujung pangkalnya. Ya. Dalam rangka mengurangi subsidi. So, hal ini mengakibatkan terjadinya rivalry di dalam bisnis. Ya. Dan salah satu cita-cita perusahaan adalah mendapatkan above average return. Above average return. Jadi bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan corporate action. Dan kemudian ada yang disebut dengan corporate response. Salah satu corporate action-nya adalah melakukan merger dan akuisisi. Jadi dengan adanya rivalry tersebut, ya, dan objektif dari perusahaan yang tetap, itu mengakibatkan adanya corporate action maupun corporate response. Kemudian, tadi kita baru membahas external analysis ya. Dan kemudian ada juga di dalam SWOT itu ada internal analysis. Nah, internal analysis adalah strength dan weakness. Dia dianggap strength apabila dia bisa serve kepada opportunities. Maka dia dianggap strength. Apabila dia dianggap strength apabila dalam kondisi external environment itu dia bisa meningkatkan sales. Artinya capacity yang dimiliki sebuah perusahaan merupakan strength dari perusahaan tersebut. Namun dia dianggap weakness apabila kapasitinya dia salesnya memberikan sales yang turun. Artinya dia weakness di situ. Given dalam kondisi threat. Artinya dia mendapatkan negatif externalities dari perang Rusia-Ukraina dan COVID-19. Ya. Dia mendapatkan weakness, artinya salesnya dia turun dalam kondisi perang. Kalau dia kondisi perang dia naik, maka dia memiliki strength di situ. Karena dia bisa serve kepada external environment dan merubah external environment tersebut sebagai opportunity kepada dia. Seperti di otomotif industry. Dengan kondisi kemampuan perusahaan itu, bagaimana dia bisa meningkatkan sales dalam kondisi perang dunia ketiga? Apabila dia bisa menghasilkan mobil listrik. Tesla. Dia menjadi strength di sini. Ketika COVID, e-commerce naik, langsung menggas. Dalam kondisi perang, mobil listrik yang ngegas. Tesla, Hyundai Ioniq 5. Jadi ini adalah suatu periode di mana terjadi perubahan peta industri, di mana industri otomotif going down, otomotif yang tenaga fosil going down, otomotif tenaga listrik going up. Sama seperti kita waktu di COVID, bisnis yang online going up, bisnis yang offline going down. Sekarang mobil yang fosil going down, mobil listrik going up. Sekarang terjadi peningkatan sales di mobil listrik Ioniq dan Tesla. Ya. Nah, tapi kalau kemampuannya dia adalah fosil, maka dia menjadi weakness. Ya, nggak bisa menjawab kepada opportunity harga bahan bakar fosil yang mahal. Maka menjadi weakness. Kemampuan Toyota memiliki weakness karena dia tidak bisa menjawab harga fosil yang mahal. Tapi si Tesla bisa menjadi strength karena dia bisa menjawab kepada opportunity, yaitu harga fosil yang mahal dia going up. Wah, artinya dia strength di situ. Setelah didapatkan SWOT tersebut, ya,
baru kita menentukan apa yang menjadi objektif dari perusahaan. Apa yang menjadi target market share dari perusahaan? Apa yang menjadi, kalau di dalam sostek, di dalam objektif, ada apa aja? Masih ingat 5S? Sales. Apa lagi? Allah. Ada target sales, ya. Ada target sizzle. Ada target save. Ada target apa lagi? 5S. Sales. Speak. Apa lagi? Serve. Kita anggaplah di sini yang sales. Ya. Target penjualannya berapa? Target penjualan naik. Waduh. Dengan kondisi seperti itu, Krakatau Steel, target penjualannya naik. Dalam kondisi COVID, kondisi perang Ukraina, Krakatau Steel targetnya naik. Harga bahan bakar tinggi, target Krakatau Steel naik. Itu menjadi objektif. Wow, berat dong. Ya, semua orang kan nggak beli mobil segala macam dan lain sebagainya. Sementara targetnya naik. Kemudian setelah targetnya, objektifnya ditetapkan, oke, given dengan kondisi SWOT, kemudian salesnya dia ditargetkan untuk naik, oke, no worries. Bagaimana strategi? Nah, strategi di dalam strategic management dibagi, ada yang menggunakan cost leadership. Nah, ada yang disebut dengan cost leadership atau differentiation atau focus cost leadership, focus differentiation atau kombinasi antara cost leadership dan differentiation. Ya. Given dalam kondisi eksternal, given dalam kondisi internal, given kepada opportunity threat, given kepada objektif perusahaan, apa strateginya untuk mencapai peningkatan sales ini? Salah satunya adalah cost leadership, di mana harga kita yang paling murah. Bagaimana cara kita untuk mencapai cost leadership? Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi merger and acquisition, menggunakan business alliance, menggunakan joint ventures, ya, menggunakan partnership, joint ventures, licensing, minority investment, asset swaps. Banyak sekali options yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagaimana pertanyaan saya di Selasa kemarin, ketika Anda diberikan peningkatan sales, Anda diberikan peningkatan sales, apa yang menjadi salah satu strategi Anda untuk mendapatkan cost leadership? Salah satunya adalah kita melakukan mengakuisisi, ya, mengakuisisi perusahaan lain yang mana bisa membuat capacity perusahaan kita itu full capacity. Ingat kemarin contohnya Krakatau Steel, dia punya 1000 ton. Kapasitinya dia misalkan adalah 15.000 ton. Sekarang terpakai 10.000 ton. Kemudian dia mengakuisisi POSCO sehingga dia bisa mencapai full capacity yang mengakibatkan kepada economic of scale. Terjadi pengurangan terhadap biaya produksi. Nah, untuk mencapai cost leadership, salah satunya adalah melakukan akuisisi. Oke. Alright, sampai di sini untuk business plan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Arasto?
Ajusi, Araso, Ajusi, Onna, Arasimida. Arasemida. Oke. Good. Setelah kita menentukan bisnis plan kita, oke, sekarang strategi kita adalah melakukan akuisisi untuk mendapatkan cost leadership. Kita lalu masuk ke dalam fase kedua, yaitu acquisition plan. Bagaimana kita merencanakan, membuat rencana akuisisi. Nah, di dalam acquisition plan ini, tentu kita harus membuat yang disebut dengan acquisition plan objectives. Apa bedanya business plan objektif dan acquisition plan objektif? Business plan objektif adalah kepada si acquiring company, perusahaan A. Sedangkan acquisition plan adalah bagaimana dia mengakuisisi perusahaan B untuk perusahaan yang akan diakuisisi. Di dalam business plan objektif, secara finansial sebagai objektif, targetnya dia untuk salesnya dia naik. Itu merupakan target finansial bagi business plan. Sementara di acquisition plan adalah financial return yang akan diterima oleh perusahaan apabila dia mengakuisisi perusahaan B. Misalkan di sini kita contohnya bisnis plan-nya adalah Kokmin Bank mengakuisisi BTN. Jadi dia harus dalam acquisition plan, target firm atau bank BTN ini harus memberikan return on asset berapa persen. Dengan ada target firm itu dia harus memenuhi kriteria, antara lain return on asset, debt to equity ratio, ya, net interest margin dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi kriteria dari Kokmin Bank, ajusi Korea yang ingin mengakuisisi onna yang dalam tanda kutip adalah perbankan yang seksi di Indonesia. Jadi para ajusi datang ke Jakarta cari-cari onna yang seksi. Yang mana onna ini adalah salah satunya si BTN. Jadi Yonso, Lee Ming-ho, Gunto, segala macam, mereka datang itu ke Hotel Hilton nginep, terus keliling-keliling mall, cari-cari onna yang cantik-cantik. Ada Bank BTN, Bank Banten, Bank apalah gitu ya, mereka lagi selidiki yang mana kira-kira. Dengan kriteria ROA, debt to equity ratio, net interest margin dan sebagainya. Kemudian dari semua bank itu dia bikinlah clustering. Masih ingat ya materi kita clustering ya? Ada 3 di sini. Yaitu ada debt to equity ratio, kemudian ada return on asset, ada misalkan sales growth. Nah, misalkan sales growth. Dapatlah banyak bank. Di sini ada 3 cluster. Yang mana yang akan dicari para ajusi? Yaitu dia target firmnya itu dia mencari at least revenue-nya berapa. Dimana perusahaannya itu lagi minta diakuisisi gitu atau lagi bermasalah gitu ya. Lagi bermasalah atau yang lagi bermasalah kayak BTN, kayak Bukopin yang kekurangan
capital adequacy rasionya lagi rendah. Nah, dia carilah. Ternyata ada company yang debt-nya kecil, ROA-nya kecil, tapi salesnya rendah. Ngapain? Akhirnya dia tertarik ke BTN. BTN itu dia salesnya tinggi, ROA-nya sedikit, kecil, DER-nya pun kecil. Oke, ada BTN di sini. Ya. Target firm. Ini kita melakukan clustering. Nah, jadi kita clustering itu tidak cuma di marketing kita lakukan, tapi kita juga lakukan di finance. Untuk menentukan company mana berdasarkan financial rasionya, 3 financial rasio, Anda bisa visualisasikan cluster mereka. Apakah clusternya cluster yang bagus atau cluster yang jelek? Seperti itu. Kemudian Anda tentukan target firm. Nah, the target firm yang akan Anda pilih untuk Anda akuisisi, ya, diharapkan memenuhi kriteria yang Anda minta, yaitu dia memiliki cash flow-nya, apakah cash flow-nya positif kah, ataukah revenue tahunannya bagus kah, ya, produk marketnya seperti apa, ada berapa produk yang dia miliki, kapasitinya berapa per tahun, dan seterusnya. Ya. Jadi setelah Anda tetapkan, oke, good. Jadi ada acquisition plan objektif berdasarkan financial returns-nya, size dari target firm-nya, growth dari target firm-nya dia, artinya ini kan year one, kan dia company changes. Clustering dia di cluster di tahun 2021 seperti apa? Clustering dia di tahun 2022 seperti apa? Apakah terjadi perubahan cluster dari yang clusternya bagus ke yang jelek? Dari yang jelek ke yang bagus, Anda melihat terhadap growth-nya dia. Changes dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ada acquisition plan objectives sebelum Anda menentukan. Terus, apakah perusahaan yang Anda lakukan itu memiliki produk diversifikasi yang Anda miliki? Ada tabungan, ada KPR, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, fleksibel. Ya. Kemudian teknologinya si Bukopin seperti apa? Oh, kata Kokmin Bank, teknologinya ada teknologi jadul nih. Mereka bisa adopsi teknologi di Kokmin Bank. Oke. Kemudian quality-nya. Quality of service. Ya. Kemudian biaya labor cost-nya murah. R&D-nya bisa menggunakan R&D, misalkan R&D-nya bagus. Oke, R&D-nya bagus. Akhirnya ditetapkanlah bahwasanya Bank Bukopin atau Bank BTN ini mau kita akuisisi. Ya. Jadi metodenya kita menggunakan clustering model, kita bisa melihat posisi cluster dari perusahaan tersebut di dalam industri perbankan dan perubahannya dia year on year secara clustering model. There, ROA lagi, dan sales growth. Wah, ini perusahaan jelek nih atau meningkat nih. Nah, itu menjadi salah satu kriteria kita di dalam melakukan rencana akuisisi. Di dalam acquisition plan ini, ya, kemudian kita juga membuat di dalamnya timetable. Ada acquisition plan ini ada kapan rencana kita, kapan, dan lain sebagainya. Ada timetable di dalam acquisition plan ini berdasarkan plan objektif yang akuisisi yang kita buat. Kemudian di dalam acquisition plan ini kita juga melakukan resource and capability review. Ya.
Ya, tadi kita melihat itu kan dari sisi size, ya, cash flow, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melihat kepada harga saham, price earning rasionya, dan kita juga mengakses kepada internal capability-nya dia. Kira-kira kalau apakah kira-kira Ajusi Kokmin bisa melanjutkan untuk melanjutkan current bisnis atau tidak ya kira-kira kalau dia akuisisi. Dia melihat apakah resource orang-orang di situ, labor, teknologi, ya, kemudian people, talent, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen preference. Di dalam acquisition plan ini, apa yang menjadi preferensi dari high level management dari Kokmin sebelum dia mengakuisisi Bukopin? High level management. Apakah mereka lebih suka beli aset purchase berupa cash atau stock purchase? Nah, itu sebagai pilihan. Ya. Apakah membeli stok atau membeli aset? Atau use cash only? Atau dia lebih suka kompetitor sebagai potensial target? Atau dia mau controlling interest, berarti 100% dia akuisisi? Jadi ini yang menjadi manajemen preference oleh Kokmin Bank, Ajusi Kokmin Bank, high level management Ajusi di Kokmin Bank. Kemudian di dalam acquisition plan ini dia kemudian melakukan search plan. Jadi dia melihat dari semua bank di geografi yang dia secara industri perbankan dan geografinya di Asia Tenggara misalkan, Kokmin Bank kemudian dia melakukan searching, ya, untuk melakukan list of potential target yang tadi. Nah, dia lihat lagi mana yang di cluster-clusternya. Oh, ini ada yang bagus, ada yang jelek, segala macam dia udah pisahkan secara clustering. Kemudian dia membuat negotiation strategy. Kira-kira jadi ini sifatnya belum dieksekusi ya, masih dia rencanakan. Dia udah merencanakan negotiation strategy. Apa negosiasi yang akan dia lakukan? Apakah akan menggunakan stock purchase untuk mendapatkan tax free sales, atau dia aset purchase tapi dikenakan tax? Kemudian untuk pegawai, apakah dia akan pakai long term employment contract ataukah permanent employment atau apa? Kemudian apakah perlu non-compete sign untuk menghindari kompetisi di masa depan kalau dia tiba-tiba masuk lagi ke dunia perbankan? Nah, ini dia drafting di dalam negotiation strateginya mereka. Dan kemudian mereka juga merencanakan determine kepada initial offering price. Kira-kira berapa ini initial offering price? Jadi sebelum mereka kontak kepada target market, mereka udah determine dulu kira-kira berapa nih. Berapa minimum purchase price? Dan bagaimana sinergi bisa terbangun dari rencana akuisisi ini. Seperti yang kemarin, Krakatau dan Posko. Bagaimana dia sinergi bisa terbangun dan menciptakan full capacity sehingga tercapai cost leadership dari produk-produk yang dihasilkan oleh Krakatau Steel.
Ya. Kemudian mereka juga merencanakan bagaimana financing plan. Apakah Anda akan menggunakan equity? Apakah Anda akan menggunakan debt? Ataukah Anda akan menggunakan weighted average cost of capital yang mengkombinasikan antara equity dan debt? Dan bagaimana rencana integrasinya ya, untuk mencapai sinergi? Ini mereka, bagaimana mereka retain key people, key person. Bagaimana mereka keep the business operate. Bagaimana kultur bisa terintegrasi. Jadi itu yang menjadi acquisition plan yang objektif acquisition plan yang harus mereka desain dari awal sebelum mereka memulai step untuk melakukan merger and acquisition process. Sampai di sini untuk chapter 4. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Pak mau tanya terkait timelinenya Pak. Oke, timeline. Kan kalau nggak salah ada yang hobinya akuisisi tapi mungkin short term ya Pak. 2-3 tahun, kemudian dipermak, diperbaiki, kemudian dilepas lagi. Nah itu termasuk akuisisi ini atau itu sekedar ini aja Pak? Restrukturisasi perusahaan murah kemudian menjadi baik itu. Itu dimaksud dengan arbitrager. Yang kemarin kita bahas ya Pak Suhari. Yang dia cuma beli dan jual dia kan. Itu juga akuisisi. Tapi dia arbitrager, dia permak-permak dikit kan, dia cat-cat dikit. Kemudian dia jual lagi. Nah, di dalam timetable ini konsepnya seperti Gantt chart ya. Gantt chart. Jadi untuk semua activity tersebut dia bikin dates-nya. Ya. Jadi mulai activity apa ya sampai kelar gitu. Dia udah punya gambaran tuh, ada timetable-nya di situ, Gantt chart-nya seperti apa secara umum. Sebelum dia melangkah lebih jauh untuk jadi dia sudah ada master plan dia sebelum dia mendekati si Bukopin. Nih, jadi dia udah hitung-hitungannya, dia udah putus dulu nih Pak Suhari. Ini kalau gua dapat Bukopin udah ada buku panduannya dia nih. Ya. Pakai vintage. Ya dia pakai vintage kan, dia nggak tanggal. Jadi dia mulai dari tanggal nego tanggal 1 sampai dia proyeknya misalkan 1 tahun lah begitu ya. Sampai 365 hari. Nah, dia main day 1 sampai 365. Day 1-nya bisa di kapan pun kan? Bisa tanggal 1 Mei, bisa 1 Juni. Jadi dia menggunakan vintage di sini. Vintage, konsepnya vintage. Jadi kalau dia niatnya untuk akuisisi seperti apa? Niatnya hanya untuk arbitrager juga seperti apa? Itu dia harus bikin timetable-nya dia date 1 sampai date 365. Jadi belum ngapa-ngapain dia lukis di kepalanya dia. Apa yang akan terjadi kalau saya ingin melakukan merger, akuisisi, arbitrager atau joint venture, business alliance, ujungnya dia udah tahu dulu nih Pak. Dia udah pegang kepala sama ekornya, dia udah pegang. Dia udah yakin nih ini bakal terjadi. Ada istilahnya begini Pak. If you fail to plan, you plan to fail. 70% sampai 90% merger itu fail, Pak. Kenapa? Because you fail to plan. That's why you plan to fail. Jadi everything is you need to plan first. Plan. If you have a good plan, it is a halfway done.
But if you fail to plan, you just plan to fail. Menjawab Pak Suhari? Ya Pak, ya Pak. Oke. Any other questions? Chapter 4. Araso, Ajusi, Onna? Arasumida. Yo. Alright. Kemudian kita lanjutkan ke chapter 5. Sebentar. Stop sharing. Sharing lagi. Chapter 5. Oke. Tadi kita sudah melakukan proses yang pertama dan yang kedua, business plan dan acquisition plan. Jadi rencana sudah di tangan. Business plan udah ada. Ya kan? Udah ada external environment, internal environment, sudah ada objektif salesnya, objektif untuk cost down, dan kita harus sudah ditetapkan strateginya, kita melakukan akuisisi kepada perusahaan A, perusahaan B. Kemudian kita bikin acquisition plan kita, semua sudah on plan, kriterianya apa, company-nya apa, targetnya siapa, ya. Nah, kemudian kita going deep di dalam search-nya. Di dalam melakukan searching ke dalam perusahaan, ada 2 step prosedur untuk menentukan perusahaan mana yang harus kita akuisisi, yaitu berdasarkan kriteria. Pertama, kita harus establish apa yang menjadi kriteria kita. Kita misalkan DER, ROA, NIM, atau apapun itu. Kemudian kita lihat apa yang menjadi industri. Misalkan industrinya adalah industri perbankan. Berdasarkan kriteria ini kita masukkan kondisinya mereka, clustering mereka. Jadi semua diawali dengan clustering. Datanya dari mana? Dari database, dari BEI. Sudah ada. Ya. Kemudian setelah datanya dapat, ya, kita initiating the search. Datanya dari mana? Juga bisa dari broker and finder. Ya. Jadi kayak apa? Kayak investment banker. Nah, jadi ada investment banker. Dari perusahaan-perusahaan ini, mana yang dijual? Oh, ini dijual nih BTN. Oh, ini dijual nih Bukopin. Oh, ini Bank Banten dijual nih, Bank Banten. Jadi kita udah dapet tuh dari si investment banker, mana bank-bank yang dijual. Secara clustering kita juga bisa melihat performance mereka year on year, 2020. Kemudian kita lihat lagi performance mereka 2021. Apakah ada perubahan? Ternyata dia berubah, ya, ada berubah lagi dia posisinya dia. Oke. Dari investment banker kita bisa locate mana company-company yang dijual, dan kita bisa melihat performance kinerja mereka on top of the industry. Kemudian setelah kita melakukan searching, kita melakukan screening. Screening proses. Screening melibatkan selection criteria untuk mengurangi kepada potential candidates.
Oke, kita dapetin ada yang di cluster, ada 3 cluster. Oke, kayaknya yang ini nih yang bagus nih. Net interest marginnya tinggi, ROA-nya tinggi, debt to equity rasionya rendah. Oke, kita ambil yang ini deh. Di sini siapa yang dijual? Ada 3 yang dijual. Ada Bukopin, ada Bank BTN, ada Bank Banten. Berdasarkan kriterianya dia, yaitu ROA, NIM, dan DER. Kemudian dari bank data-data ini kita ambil apa yang menjadi segmen mereka. Jadi setelah perusahaannya kita dapatkan, baru kita cari data lainnya, yaitu segmen marketnya siapa aja, produk lainnya apa aja, profitability-nya berapa, degree of leverage-nya berapa, market share-nya dia berapa, ya, produk holding-nya dia berapa, ya, untuk going deep, memahami persona dari masing-masing atau profile dari masing-masing company, ya. Kemudian baru kita dapatkan tuh, oke, siapa yang menjadi yang kayaknya Bukopin nih. Ini Bukopin nih, kayak tanya si Ajusi. Oh, kawaii nih. Itu bukan Ajusi ya. Itu Jepang jadinya. Ya. Ada perusahaan Jepang lah misalkan. Kawaii desho. Ini perusahaannya bagus ya, Kawaii. Oke, dia ambil mau tadi Bank Bukopin. Oke. Kemudian bagaimana caranya mereka melakukan first contact? Nah, sekarang mereka harus melakukan kontak nih. Kalau kita kalau cowok minta kontak cewek, caranya gimana? Pak Suhari, ada ide nggak? Bagaimana cara cowok minta kontak cewek? Bagaimana caranya? Datengin. Datengin, tanyain nomor handphone. Itu Pak Suhari. Kalau Pak Saiful beda. Gimana caranya Pak Saiful? Cara dapetin nomor handphone cewek? Sama Pak, didatangin Pak. Ya, didatangin terus tanya apa Pak? Tanya nomor HP-nya Pak. Waduh, itu jadul banget. Jadul banget. Yang beda pasti Rizky. Rizky, gimana cara dapetin nomor cewek Rizky? Rizky. Dikasih tahu. Mana si Rizky nih? Oke. Ternyata caranya masih cara lama ya. Pura-pura tanya tugas, Pak. Oh, pura-pura tanya tugas. Habis itu? Ya, habis itu tukeran kontak, Pak. Oh, iya. Itu Pengalaman nih. pengalaman kayaknya ya. Parahnya. Bisa juga gini, handphone gua hilang. Miss call dong. Nah, kan dapat nomornya juga kan? Ahli nih Pak. Nah, tinggal bilang, wah handphone saya hilang nih, tolongin miss call dong, Mbak Fahra, gitu ya. Di miss callin deh. Ini nomornya Mbak Fahra ya, gue catat ya, gitu kan. Nah, jadi di dalam first contact, jadi the approach strategy itu tergantung kepada size dari perusahaan yang target, Bukopin. Size-nya berapa? Apakah dia perusahaan publik atau yang dia private? Bukopin itu public atau private kemarin? Publik kayaknya Pak ya. Belum ah. Bukopin. Masa udah public sih? Public ya? Bukopin itu sudah public kah? Kayaknya masih private ya Pak. Ya. Kemudian berapa waktu yang Udah di pabrik kayaknya, Pak. BBKP kan ya? Oh, BPKP udah public ya? Oke, artinya pusatnya Udah, public ya. Pak. Iya. Kemudian time frame-nya. Berapa time frame yang diinginkan? Butuh cepat atau butuh lambat? Kemudian kalau time is not a critical, kalau time-nya nggak critical, mereka membangun relationship building. Ya, bangun relationship dulu.
santai gitu kan, nggak buru-buru gitu kan, karena tidak ada time rush di situ. Oke. Kemudian discussion terhadap value. Apa value dari Bukopin? Ya, seperti juga kita kalau ta'aruf begitu ya. Apa sih Anda pakai value-nya apa sih? Anda pakai manhajnya apa sih begitu? Anda yang ikut manhaj apa? Value Anda apa? Weekend biasanya ngapain? Kalau dia jawab pengajian, wah bagus nih, weekendnya pengajian gitu ya. Weekend kemana? Holy Wings. Waduh, Holy Wings gitu kan. Nah, jadi apakah perusahaan itu memiliki value yang sama dengan Anda? Karena 70%, 90% rumah tangga berantakan gara-gara value-nya beda. Ya. Anda mengakui ketika Anda menikahi seorang wanita atau menikahi seorang pria, itu Anda mengakuisisi kan? Kalau value-nya beda, yang satu misalkan hobinya ke mall, yang satu hobinya pengajian. Nggak nyambung kan? Yang satu hobinya dugem, yang satu hobinya pengajian. Bentrok kan? Nah, jadi kalau perusahaan yang mau kita akuisisi itu value-nya beda. Apakah di perusahaan itu ada korupsi, kolusi, nepotisme, ya, atau feodalisme? Ya. Apakah sama value-nya dengan Anda? Kalau suatu company value-nya feodal, kemudian Anda orangnya anti feodal, nggak cocok. Ya jangan diteruskan rencana Anda untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Karena nanti dari sisi akulturasi budayanya akan sulit berasimilasi. Kemudian setelah apabila value-nya cocok nih, wah cocok. Value-nya cocok nih. Dia ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, itu cocok tuh misalkan. Kemudian lihat legal documents. Semua legal documents ada kalau company ada NPWP, ada apa? NPWP, terus akta pendirian, kemudian surat Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya, legal documents. Jadi harus jelas semua terkait legal dari company tersebut. Jangan sampai Anda salah beli gitu ya, salah akuisisi. Waduh, perusahaannya apa? Legal dokumennya nggak lengkap. Untuk departemen ini belum ada surat dari OJK, belum ada surat dari Bank Indonesia, belum ada penunjukan SK dari bank ini, dari BI segala macam. Repot. Jadi legally mereka aman. Itu first contact. Any question terkait first contact? Araso? Kalau yang terkait ini Pak, yang di searchingnya Pak sebenarnya. Oke. Itu yang terkait ketentuan kemarin kan ada yang ketentuan kan dari pemerintah apa itu kan kadang agak susah Pak. Kalau nggak salah di bukunya itu ada akuisisi sampai 2 tahun gara-gara persyaratan dari pemerintahnya banyak gitu. Apalagi kalau multinasional company beda ketentuan. Nah itu masuknya di sisi searching atau di mana Pak, atau setelah first contact dulu baru nyari informasi pemerintah atau otoritasnya gitu. Oke, terkait regulasi berarti ya? Iya. Oke. Regulasinya. Regulasi. Oke. Untuk akuisisi sebetulnya
Regulasi yang mana yang menurut Pak Suhari bermasalah? Misalkan ini kalau di sini kan kalau yang diakuisisi perusahaan publik gitu kan, nah itu harus ada, kalau di atas persen kan harus ada declare. Kemudian kalau saya pernah baca itu kayak case-nya Bukopin ini kan dianggap sebagai akuisisi yang apa, yang hostile acquisition gitu, ada yang bilang kayak gitu. Bahkan ada sampai dituntut segala dari sisi OJK-nya oleh si ini kelompoknya pemilik Bukopin sebelumnya. Bukopin dianggap sebagai hostile. Bukan yang Bukopin, yang sama Kokmin ya. Iya, Bukopin dan Kokmin dianggap hostile. Kan dia ngebit, Pak. Ada beberapa bank yang ngebit. Itu dia friendly, Pak. Jadi Bukopin itu Bukopin itu dia auction, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan itu dia ngebit, bidding. Yang menang Kokmin. Ada beberapa perusahaan beberapa bank yang ingin mengakuisisi Bukopin, gak cuma Kokmin. Jadi itu masuk ke dalam friendly takeover, Pak. Ini sih saya baca di salah satu pendapat, dia bilang ini hostile gitu, sampai ada gugatan segala karena ada beberapa rule yang misalkan untuk pergantian terkait pengambilan keputusan untuk pergantian manajemen itu yang si pemilik lama tiba-tiba haknya itu setelah diambil alih, kemudian haknya si kelompoknya yang pemegang saham lama itu menjadi tidak boleh bersuara, sehingga ketika ada pergantian direksi jadi itu sepenuh. Oke, suara Pak Suhari agak salah satu analisis sih Pak saya ini. Oke. Jadi di dalam, saya tidak mengikuti secara detail ya untuk case yang terjadi di Bukopin. Tetapi yang pertama adalah ini bukan hostile, ini adalah friendly karena ada beberapa bank yang ngebid. Beberapa bank yang ngebid untuk membeli Bukopin. Dikarenakan Bukopin mengalami financial distress. Waktu itu Bukopin tidak bisa bayar, nasabah tidak bisa tarik dana. Maksimal tarik dana cuma 5 juta, Pak. Kalau Bapak ada deposito 1 miliar, Bapak cuma bisa tarik dana, maksimal deposito itu cuma bisa maksimal 50 juta. Jadi kalau mau tarik dana 1 miliar, Bapak harus 20 kali tarik. Itu yang terjadi di Bukopin. Karena mereka mengalami financial distress. Dana mereka, capital adequacy ratio mereka itu rendah sekali. Nah, kemudian mereka open bid, Pak. Dan beberapa melakukan bidding dan dimenangkan. Bidder tertinggi adalah Kokmin di sini. Nah, terkait masalah suara, ya, karena dia Kokmin memiliki controlling interest, tentunya yang berhak bersuara ya si Kokmin, karena akuisisinya dia 100%. Dia itu mendapatkan controlling interest, jadi dia punya hak kontrol, Pak. Controlling interest. Nah, kalau dia sudah punya controlling interest, ya itu nama Bank Bukopin kan udah nggak ada. Udah dirubah jadi Kokmin sekarang kan, tidak ada lagi nama Bukopin kan. Namanya sudah menjadi Kokmin Bank sekarang. Bukan Bukopin lagi. Nah, ini merupakan kesalahan terbesar sebenarnya dari BUMN, Kementerian BUMN saya rasa. Sebetulnya bank-bank lokal sanggup untuk mengakuisisi Bukopin. Kenapa nggak diberikan ke Mandiri mengakuisisi mengakuisisi Bukopin? Kenapa nggak diberikan ke BNI? Kenapa nggak diberikan ke BRI? Saya yakin mereka bisa untuk mengakuisisi. Kenapa bank asing yang diberikan privilege untuk masuk? Itu juga menjadi issues ya waktu itu ya. Tapi masalahnya dari bank lokal nggak ada yang
nggak ada yang berani karena semua menghadapi financial distress. Dengan kondisi COVID semua menghadapi financial distress. Ya kan? Tidak ada perusahaan yang sanggup. Nah, oke. Pertanyaannya terkait dengan regulasi. Regulasi itu adalah faktor internal atau eksternal, Pak? Eksternal. Sesuatu yang di luar kontrol. Jadi di dalam acquisition plan dia harus memperhitungkan juga kondisi eksternal, internal, SWOT dari si perusahaan yang dia akuisisi di situation analysis. Ya. Dari situation analysis sebagai perusahaan yang mengacquire Kokmin Bank, given kondisi eksternal environment terhadap regulasi Bank Indonesia, kemudian itu adalah external environment bagi si Kokmin kan. Kemudian apakah external environment itu menjadi opportunity atau menjadi threat bagi mereka? Bisa menjadi opportunities. Kalau menjadi opportunities, maka kemampuan Kokmin menjadi strength. Capacity si Kokmin menjadi strength mereka untuk bisa mencaplok Bukopin. Itu sudah di dalam situation analysisnya, Pak. Di business plan-nya mereka, kan mereka membuat external environment, external analysis. Yang itu di dalamnya sudah terkait dengan regulasi yang mengatur tentang ketentuan akuisisi di Indonesia. Itu ada di dalam bisnis plan-nya si Kokmin. Menjawab Pak Suhari. Halo Pak Suhari, agak freeze nih. Oke, ada pertanyaan yang lain. Oke, baru kedengeran. Nah, bagaimana Pak Suhari? Apakah tadi terjawab bahwasanya eksternal regulasi dari pemerintah itu ada di dalam external environment-nya si Kokmin. Baru mereka dengan kondisi eksternal tersebut, mereka membuat strategi mereka untuk mencaplok Bukopin. Berarti kondisi eksternal tersebut bagi mereka bisa menjadi opportunity. Menjawab Pak Suhari. Iya Pak. Itu biasanya dilihat internal dulu atau langsung dua-duanya Pak? Eksternal dulu Pak. Internalitisnya atau eksternal dulu Pak yang dilihat? Karena kita itu cacing, company itu cacing Pak. Dan external environment itu adalah hujan. Kalau cacing dengan kondisi kemarau, cacing kerja keras Pak. Tapi kalau kondisi hujan, cacing nggak perlu kerja keras Pak. Jalan santai pun dia tanah udah subur Pak. Jadi kalau regulasinya memungkinkan, artinya si cacing nggak perlu kerja keras. Udah manfaatkan aja regulasi yang ada. Gua caplok itu. Jadi dia menjadi cross border merger. Cross border merger. Nah itu yang istilah yang paling bagus diterapkan kepada si Kokmin adalah cross border merger, cross border acquisition. Dari bank asing mengakuisisi bank lokal. Ya. Karena apa? Karena pemerintah memberikan hujan kepada mereka. Kebijakan-kebijakannya memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan akuisisi. Kejawab Pak Suhari? Oke. Ya Pak. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tadi sampai mana? First contact. Sampai dari searching, screening dan first contact. Any other questions? Tidak ada? Kita lanjutkan ke fase ke-6. Berikutnya adalah fase ke-6. Setelah tadi kita diskusi, value-nya udah cocok. Legal dokumennya udah oke. Ya. Kita masuk ke dalam negosiasi. Di dalam negotiation, proses pertama adalah seperti tadi kita sudah bikin adalah profiling kepada target. Kita lihat dulu persona.
persona. Dari sisi target yang sudah kita dapetin. Siapa yang menjadi target? Ini menjadi Bank Bukopin sebagai target. Profilingnya seperti apa? Secara laporan keuangan, secara segmennya, marketnya, produk holdingnya, size company-nya, market share-nya, sudah dapat tuh terhadap si Bukopin. Kita sudah first contact. Udah ngobrol, value-nya ternyata sama Kokmin cocok. Ya. Teknologinya oke, bisa diadopsi, yang punya Kokmin bisa diadopsi. Legal dokumennya bagus. Kalau misalkan nggak cocok, walk away. Jangan, ternyata value-nya nggak cocok. Value-nya dia konvensional banget nih. Feodal banget nih banknya. Kalau Kokmin dia lebih fleksibel, susah. Nggak cocok. Tapi kalau ternyata cocok, value-nya cocok, kita initiate negotiation. Oke, kita go into negotiation. Di dalam negotiation, kita melakukan apa yang disebut dengan performing due diligence. Ya. Di dalam negotiation proses ini ada yang disebut dengan initial valuation. Di dalam initial valuation ini kita dalam rangka untuk melihat berapakah nilai dari perusahaan. Kalau kita mau beli di harga berapa? Kalau kita mau ngebit di harga berapa? Untuk melakukan valuasi, kita harus melakukan appraisal. Ya, kita melakukan yang disebut dengan appraisal. Sini ada, kita harus melakukan appraisal. Jadi kita misalkan sebentar di dalam due diligence, kita melihat kepada laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya kita minta, kita cek. Kemudian kita melihat record dari perusahaan, historical datanya dia. Kemudian sumber daya manusianya dia, kita lakukan cek secara detail. Kemudian kita juga lakukan apa yang kira-kira bisa mengakibatkan, apa yang menjadi critical point. Apa yang menjadi critical point yang bisa mengakibatkan proses merger dan akuisisi ini gagal. Apa kira-kira fatal, sesuatu yang fatal yang bisa mengakibatkan merger dan akuisisi ini gagal. Ya. Jadi di dalam ini kita melakukan due diligence. Ya. Kemudian setelah kita melakukan due diligence yang terdiri dari forming dari acquisition, bagaimana forming payments, tax considerations. Ini untuk due diligence-nya tadi kita sudah melakukan ini ya, appraisal ya. Kita melakukan appraisal ya terhadap kalau kita pabrik kita appraisal kepada inventory, stoknya kita cek. Kalau di bank kita lihat invoice atau bukan. Kalau di bank kita lihat transaksinya. Kalau di perusahaan kita melihat invoice-nya, account receivable-nya betul atau tidak, sama kayak dari sisi accounting ya. Kita kayak public accounting. Kita melakukan verifikasi kepada data-data yang dilaporkan di laporan keuangan, cash flow statement ya, dan lain sebagainya. Setelah valuasi kita dapatkan, kita juga kemudian melakukan structuring the deal. Ya. Di dalam structuring the deal,
itu kita form kepada bagaimana bentuk akuisisi, bagaimana bentuk pembayarannya nanti, bagaimana apakah kita stock purchase ataukah menggunakan aset purchase, bagaimana accounting consideration, apakah secara cash flow-nya ini sudah betul, apakah secara laporan inventory-nya ini sudah valid. Jadi ada accounting consideration, apakah ada acquisition vehicle pihak ketiga, apakah Anda menggunakan subsidiary merger atau subsidiary takeover atau subsidiary acquisition, bagaimana struktur organisasi setelah merger, apakah Anda mau stay the same atau Anda mau rombak struktur organisasi, dan legal form-nya untuk Anda jualan nanti. Apakah sudah ada legal form, apa sudah bisa langsung jualan, dan seterusnya. Setelah itu baru Anda pikirkan kepada financing structure, financing plan. Kalau investment bankernya misalkan adalah Mansek, maka financingnya bisa dari Mandiri. Jadi kalau ada investment banker yang membantu Anda, ya oke, Mandiri masuk gitu ya. Kemudian kemudian decision proceed. Apakah kita mau closing atau kita mau walk away. Jadi negosiasi ini prosesnya cukup panjang ya, karena kita perlu melakukan validasi untuk melakukan appraisal. Sebelum kita appraise, kita validate dulu data. Setelah semua datanya sudah oke, cash flow-nya sudah dapat, kita sudah tahu berapa valuasi yang mau kita tawarkan. Oke, harganya RP-nya berapa? Kemudian baru kita structuring the deal. Seperti apa bentuknya, payment-nya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana financing-nya. Ya, kemudian apakah kalau semuanya cocok, apakah kita closing? Kalau nggak cocok, maka kita walk away. Sampai di sini ada pertanyaan untuk negotiation as a process. Any questions? Araso, Ajusi, Onna. Saya Alright. Oke. Kemudian di dalam negosiasi ini biasanya kita mencari area of agreement dan disagreement. Namun cara yang paling gampang adalah setelah kita dapatkan daerah agreement dan disagreement, maka kita solve dulu kepada disagreement yang paling gampang. Misalkan setelah mereka melakukan akuisisi, pegawai apakah ada golden shake hand? Ya kan? Ataukah tidak ada golden shake hand? Ataukah ada room untuk apakah semuanya diterima sebagai pegawai atau ada PHK dan lain sebagainya. Nah, ada mana yang menjadi area of agreement, mana yang menjadi area of disagreement. Kemudian activity yang paling utama di dalam negosiasi adalah bagaimana kita melakukan valuasi. Berapa bid yang akan Anda tawarkan? Harga yang Anda akan masukkan. Kemudian deal structuring, seperti apa bentuk deal yang akan Anda tawarkan? Bentuk akuisisinya apakah berupa akuisisi, apakah berupa control interest atau non-controlling interest. Kemudian Anda melakukan due diligence kepada semua stakeholders untuk memastikan data itu betul di dalam perhitungannya. Dan developing kepada financing plan. Apakah Anda akan menggunakan equity, ataukah Anda akan menggunakan debt, ataukah Anda akan menggunakan equity dan debt, weighted average cost of capital. Kalau equity berarti Anda menggunakan CAPM. Debt, cost of debt. Dan seterusnya.
attachment di dalam valuasi itu adalah bagaimana bentuk akuisisi, bagaimana bentuk pembayaran nanti, bagaimana bentuk pajak, bagaimana bentuk akunting, bagaimana vehicle yang akan digunakan. Apakah langsung dari company atau dari anak perusahaan? Bagaimana struktur organisasi setelah terjadinya akuisisi? Dan bagaimana legal form untuk setelah diakuisisi? Harus dipastikan ketika kita melakukan due diligence, Anda harus melakukan site visit. Jangan sampai Anda cuma melakukannya desk due diligence yang di meja saja. No, Anda harus inspect kepada equipment, inspect kepada inventory, inspect kepada kolateral, aset, dan lain sebagainya. Kalau tidak, Anda akan bisa karena 70% sampai 90% merger gagal karena overpayment. Kenapa terjadi overpayment? Karena Anda tidak site visit. Anda nggak lihat barang, cuma lihat online atau ngelihat di peta atau ngelihat berkas-berkas. Anda udah percaya. Padahal asetnya dia siang hari kelihatan, malam hari di tengah laut. Misalnya air pasang, hilang tuh aset. Pagi hari aset muncul lagi, malam hari asetnya hilang, pagi hari aset muncul lagi, karena pabriknya di tepi pantai. Bagaimana Anda menghitung valuasi terhadap pabrik di tepi pantai yang malam banjir, pagi muncul lagi? Ya, harus dilakukan site visit. Kemudian Anda interview kepada customer dan supplier. Seperti apa? Bisa menggunakan interviews kepada mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi problem yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Ya. Manajemen interviews. Siapa high level management? Anda interview untuk dan memeriksa konsistensi di dalam jawaban mereka. Kemudian go detail in legal, di kontrak and financial record reviews. We don't know, karena mereka ada kontrak-kontrak yang sebelumnya kan. Ketika kita akuisisi, maka kita yang berkewajiban memenuhi kepada kontrak-kontrak tersebut. Nah, ini yang sering menjadi penyebab 70%, 90% legal untuk M&A itu dia fail. Karena legal drafting yang mereka miliki banyak yang bisa saja merugikan kita. Atau legal contract terhadap akuisisi ini juga bisa mengakibatkan tidak terjadinya sinergi di dalam akuisisi tersebut. Jadi banyak masalah dari sisi legal. Ini yang menjadi hal-hal yang perlu Anda perhatikan di dalam kegiatan due diligence. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan terkait due diligence? Silakan. Any questions? Araso? Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan berapakah purchase price yang akan kita berikan kepada target firm untuk kita lakukan bidding. Ini kita akan masuk nanti di pertemuan berikutnya yang membahas mengenai 4 methods. Bagaimana kita melakukan perhitungan, ya, untuk ini. Ada beberapa methods, yaitu yang kita lihat di awal. Sebentar. Di sini. Ada menggunakan discounted cash flow valuation, kemudian
relative valuation, discounted cash flow, relative valuation, dan ya dua ini ya, ada discounted cash flow dan relative valuation, dan ada juga financial modeling, menggunakan financial modeling, dan juga private company valuation. Ada 4 pendekatan yang akan kita bahas minggu depan. Kemudian oke. Alright. Berikut masuk ke dalam fase ke-7. Setelah kita melakukan due diligence, oke, sebelum saya lanjutkan, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di dalam due diligence, apa yang bisa mengakibatkan kesalahan di dalam melakukan valuasi? Ada yang bisa menjawab? Ketika kita melakukan due diligence, apa yang menjadi critical point di dalam due diligence? Siapa yang bisa menjawab? Izin Pak, Yes. kalau menurut saya kekurangan data Pak. Kekurangan data. Oke, kan data bisa diminta. Nah itu makanya kalau kita sebagai pengen mengakuisisi, kita harus mengetahui secara detail. Nah jadi yang critical point-nya kita harus benar-benar mengetahui data yang akan kita ambil, misalkan perusahaannya. Nah kita tuh, tapi mereka nggak bisa aja kan nggak menyampaikan data dengan ini Pak. Oke. Nggak Pak. Maka itu ketika kita melakukan due diligence, kita harus memastikan data itu kita punya kan? Ya betul Pak. Jangan sampai kita melakukan valuasi tanpa data. Nah itu. Ya. Oke, good. Apalagi critical point di dalam due diligence ini? Ketika saya Pak ingin menambahkan, ketika data yang kita peroleh sudah lengkap, harusnya data tersebut harus diverifikasi dulu Pak kebenarannya. Betul sekali. Kita ada site visit, kita kunjungin, kita lihat inventorinya betul nggak ada 100 ton. Kita mesti lihat betul nggak mesinnya ada 5 macam. Betul nggak ada pabrik di Wonogiri. Betul nggak berapa harga pabriknya, berapa nilai pabrik, nilai asetnya, berapa tahun umur pabrik, berapa harga tanah. Ya, kita lakukan appraisal. Berapa harga ruko-ruko yang dia miliki, berapa depresiasinya. Itu semua perlu dilakukan site visit. Good. Apalagi critical point di dalam due diligence? Keterbukaan, Pak. Keterbukaan terhadap apa, Pak Faisal? Informasi yang disajikan, misalnya laporan keuangan. Kan laporan keuangannya sudah ada angkanya, account receivable sekian, inventory sekian. Keterbukaan apa di sini? Jadi kalau terkait laporan keuangan mungkin lebih kepada apakah memang laporan keuangan sudah dijadikan sesuai dengan standarnya gitu Pak. Kan sudah ada wajar itu, sudah ada wajar dari public akuntan. Tapi kan ada beberapa case, even dia sudah audited pun juga ada, justru karena dia mau melakukan akuisisi atau merger, ada penyelewengan terhadap laporan keuangan gitu Pak. Jadi dia window dressing gitu ya? Yes Pak. Nah, ada juga poin window dressing ya.
Nah, kita juga harus hati-hati. Bagaimana cara melakukan window dressing? Karena perusahaan yang mau diakuisisi dia lakukan window dressing supaya nilai valuasinya tinggi. Ya kan? Ya, maksudnya itu. Nah, makanya kita perlu validasi ya. Apakah betul inventorinya sekian? Mana invoice-nya? Betul nggak ada invoice? Dia bikin ntar account receivable-nya dia gede. AR-nya gede. Wah, dia ini potensinya gede banget nih. Masalahnya di tagihan aja nih yang telat. Ternyata account receivable-nya itu nggak ada invoice. Invoice-nya nggak ada. Kacau kan? Account receivable tanpa invoice. Jadi dia bikin sendiri account receivable. Nah, ini yang masalah memang. Oke, good Pak Faisal. Apalagi critical point. Saya ingin menambahkan Pak, mungkin di sini knowing your object Pak ya. Jadi kalau di bank itu kan ada kalau kita mengajukan kredit ada KYC ya Pak ya. Jadi sebuah bank tuh harus berani mengambil tindakan ketika si perusahaan memberikan tindakan yang tidak benar, maka tidak diberikan kredit. Dalam hal ini tidak jadi kita akuisisi gitu Pak. Ya, know your customer. Know your customer ini emang diisi Mas. Ada kertas kan yang diisi oleh petugas kan, know your customer si ini, gaji berapa, kan begitu kan? Sering know your customer ini dia nama ibu kandung siapa? Sophia Lacuba. Coba tanya Pak Suhari itu. Ya, kerjaan data cleansing di bank di Indonesia itu masalahnya apa? Nama ibu kandung Sophia Lacuba. Nama ibu kandung Luna Maya. Nama ibu kandung Cut Tari. Itu semua begitu, Pak. Iya kan? Karena itu kan ditulis oleh nasabah kan? Di form aplikasi kan? Atau enggak ditulis? Oleh petugas bank ditulis Luna Maya. Cut Tari. Kalau lagi zaman si Boril itu lagi rame tuh ibu kandung Luna Maya. Pokoknya di Indonesia ini nama ibu kandung paling banyak itu adalah Cut Tari dan Luna Maya. Anda cek di Bank Mandiri, nama ibu kandung yang paling banyak adalah Luna Maya atau Cut Tari. Atau siapa lagi yang paling gede ya? Cut Tari, Luna Maya, Cut Tari, Sophia Lacuba, ada 3 namanya. Sophia Lacuba. Itulah nama ibu kandung terbanyak di Bank Mandiri. Yang itulah yang dilakukan data cleansing sekarang oleh BI. Diminta untuk data cleansing kan, perbaiki. Nah, itu berhubungan dengan know your customer. Bapak, tolong dirubah Pak, nama ibu kandungnya masih Luna Maya. Loh. Seperti itu yang terjadi. Oke. Hubungannya dengan due diligence apa, Pak Saiful? Enggak, maksud saya di sini kita sebagai pihak yang ingin mengakuisisi itu perlu tindakan tegas Pak ketika data yang diberikan tidak sesuai atau ketika kita validasi data yang tidak sesuai, kita ya udah kita nggak teruskan nih proses akuisisi tersebut. Bagaimana kalau tahunya telat setelah akuisisi? Baru tahu datanya nggak betul, gimana tuh? Ya berarti verifikasinya yang kurang tepat Pak. Oke, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Setelah akuisisi nih, baru tahu tuh kalau ternyata datanya yang diberikan salah. Apa yang harus dilakukan? Bila Anda sebagai kokmin ya, dibilang kartu kredit transaksinya sekian, KPR sekian, ternyata nggak sekian. Apa yang kokmin akan lakukan? No idea Pak. No idea. Ada yang bisa jawab Pak Suhari? Dibatalin Pak kalau due diligence-nya ternyata tidak sesuai Kan udah dengan selesai akuisisi. Oh, tadi udah selesai Pak ya. Selesai akuisisi. Ya, itu jadi kerugian Pak karena tidak teliti dalam melakukan due Yang diligence. salah di sini siapa? Si ini yang melakukan akuisisi Kokmin atau dalam Bukopin? kokminnya Pak Betul. tidak teliti. Yang salah Kokmin Bank karena mereka tidak melakukan due diligence. Bukan Bank Bukopin yang disalahkan karena memberikan datanya nggak betul.
Tetapi Kokmin yang dianggap salah, data sudah ada nih. Kan lu verifikasi, ada due diligence. Kenapa lu nggak lakukan due diligence? Yang disalahkan bukan Bukopin. Yang disalahkan adalah Kokmin. Kan data kita audited. Kalau ternyata salah, yang salah bukan gue dong, auditor dong. Iya kan? Tapi shit happen kan, data bisa salah kan? Masalahnya adalah pihak yang mengakuisisi yang harus melakukan due diligence. Maka kalau terjadi kesalahan, itu tanggung jawabnya si Kokmin. Anda diberikan waktu sekian bulan untuk due diligence. Lu ngapain aja gitu. Kebayang Pak Saiful? Ya, kebayang Pak. Terima kasih. Oke. Setelah itu lanjut ke fase ke-7 yaitu developing the integration plan. Setelah kita melakukan due diligence, ya, kemudian kita menyelesaikan issues yang terjadi di dalam contract related transition, transisi untuk pengalihan dari kepada si perusahaan yang mengakuisisi, ya. Kemudian setelah kita resolve itu apa saja yang kita resolve, itu ada payroll-nya, benefit claims, reimbursement, buyer reimbursement, vendors, segala macam. Kemudian kita develop post merger integration organization, ya, yaitu kita membuat yang disebut dengan master schedule, work teams, dan communication strategy. Master schedule tentang action, kalau di Sostek itu yang bagian action tuh, ya, di bagian action, ya. Jadi kita melihat secara taktiks ya, taktiks dan action. Jadi kita melihat kalau kita di Gantt chart-nya itu ada Gantt chart, yaitu untuk melakukan ini dan ini siapa yang melakukan, by whom, apa yang harus dilakukan, activity apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan di tanggal berapa. Ini sebagai post merger integration. Bagaimana kita organisasi ini dia terintegrasi, antara dua company ini terintegrasi. Kemudian membuat working teams, ya, yang bertugas untuk memastikan setiap fungsi itu dia smooth untuk combine-nya. Dan melakukan communication strategy untuk all stakeholders. Semua harus dikomunikasikan, baik untuk pegawai, high level management, pemegang saham, dan lain sebagainya. Jadi harus ada membuat planning yang terintegrasi untuk memastikan post merger ini berlangsung dengan smooth. Kemudian fase ke-8 adalah closing. Maka kita closing di mana sudah ada complete agreement terhadap berapa harga beli, ya, purchase allocation of purchase price, berapa liabilities, apa yang menjadi covenants, jaminan, kemudian loan documents, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang terkait dengan legal agreement. Oke. Dan juga harus ada consent, informed consent. Kalau di kedokteran kita ada informed consent. Yaitu Anda harus menginformasikan kepada para shareholder, kepada regulator, kepada third party terhadap rencana akuisisi Anda. Ke BI harus ada laporan ke BI. Ke pemegang saham ada komunikasi. Third party kepada vendor semua dikasih tahu. Mulai sekarang ini udah gua yang Kokmin Bank yang punya. Ya, ini sudah milik Kokmin Bank. Anda semuanya urusannya dengan Kokmin sekarang. Ada informed consent di sini. Ya, jadi semua pihak tahu bahwa sekarang namanya bukan lagi Bukopin tetapi Kokmin Bank. Itu closing, ya.
dan semua legal dokumen semua sudah komplit. Setelah closing, kita implementing kepada post closing integration. Nah, kita udah bikin kan? Kita bikin developing the plan kan untuk integration. Sekarang saatnya kita implementasi integration plan tersebut. Bagaimana kita melakukan communication plan? Bagaimana kita melakukan employee retention, bonus, golden second? Bagaimana kita memastikan cash flow requirement yang sudah kita tetapkan sesuai dengan rencana? Bagaimana kita menerapkan best practice di dalam perusahaan? Jangan sampai kita tidak menerapkan standar yang benar. Bagaimana kita menyelesaikan masalah cultural issues, ya, budaya kerja, budaya Korea sama budaya Indonesia ya beda. Ya, kalau orang Korea araso, annyeonghaseyo. Jadi ada budaya yang berbeda. Dari bahasanya ya sudah beda, ada cultural issues. Nah, ada cultural joint work teams untuk memperkecil gap dari sisi cultural issues. Dan fase yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini setelah laporan keuangan yang muncul ya. Jadi ada laporan keuangan sebelum akuisisi dan laporan keuangan sesudah akuisisi. Untuk kita bisa melihat bagaimana performa perusahaan setelah kita akuisisi. Ya. Poin pertama adalah jangan merubah langsung terhadap benchmark. Jadi supaya tetap dia bisa apple to apple. Tahun lalu performanya seperti apa, tahun sekarang performanya seperti apa. Jadi masih bisa kita inline dengan benchmark yang ada. Kalau langsung berubah benchmarknya udah nggak apple to apple lagi. Kriteria yang kita jadikan kepada benchmark. Ask the difficult questions. Ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang sulit? Kira-kira what will make the merger fail? Nah, itu pertanyaan sulit kan? Apa yang kira-kira akan membuat merger ini gagal? Apa yang membuat pegawai ini dia keluar? Bagaimana supaya pegawai nggak keluar? Bagaimana cara supaya uang kesehatan dibayarkan, BPJS bagaimana? Nah, any difficult questions, ya, untuk melakukan evaluasi terhadap performa dan kinerja, dan learns from mistakes. Jangan sampai only stupid horse fall into the same hole twice. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali, ya. Only stupid horse fall into the same hole twice. Masuk ke lubang yang sama 2 kali. Alright, itu topik kita untuk materi kita minggu ini. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan proses merger and acquisition process. Tadi dari mana ya? Sini. Oke. Dari phase 1 sampai dengan phase 10. Any questions? Kapis? Pronto. Oke. Pak Suhari, all good Pak Suhari? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, right. Kalau begitu, kita lanjutkan dengan